Bapak ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang dalam kitab salat ini mengenai masalah bagaimana salat kita itu bisa mencapai derajat yang tinggi, al-khusyu' ar-ruhus shalah. Jadi khusyuk itu adalah rohnya salat. Ya, makanya diwanti-wanti terus oleh para ulama, jaddid salataka, perbaiki salat Anda, perbaiki salat Anda. Kita tidak membiarkan di Rasul Pajattaro begitu terus menerus ada kekurangan-kekurangan, tetapi kita selalu mencari bagaimana kekurangan itu ipakesingi, ya. Jadi dega tujuan nero pekucaran Rasul Pajange tidak dianggap sudah cukup, ya, tapi kita selalu menganggap bahwa salat saya ini harus ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita bicarakan kemarin itu adalah ada lintasan-lintasan pemikiran, lintasan-lintasan pikiran atau bisikan-bisikan, ya, bici-bici, ya, kira-kira Pak bici-bici irut tamayu ya kalangnya masuk ke dalam hati kita sampai betul-betul akan merusak pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini adalah wasjud wa qatarib. Maka dia Allah taala salat itu, ya, wasjud itu bagian dari salat, dan itu diartikan ulama adalah salat. Meskipun dia secara sebagian diambil tapi menunjukkan secara keumuman, secara keseluruhan. Wasjud wa qatarib. Yang dekat dengan hamba itu, paling dekat itu waktu sujud. Makanya hamba ini kalau pura nih sujud, ya sebenarnya itu sudah luar biasa kita ini. Ya kalau pura nih sujud artinya mah tu kumate ki yang kan dipangulu ku Allah taala. Anda siapa? Ya Allah, saya bukan iblis. Iblis itu tidak mau patuh, tidak mau tunduk. Saya sudah sujud. Saya sudah sujud di hadapanmu. Ya, meskipun sujud kita itu mungkin masih kurang sempurna, tapi pura nih sujud. Makanya di dalam pemahaman kita, ulama kan terbagi dua. Ada yang masuk dalam pemahaman al-khauf, ada rasa takut kepada Allah, dan ada juga ar-raja, selalu mengharapkan harapan-harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bagus kita tanamkan, ya sekali-sekali kita banyak menanamkan ar-raja, bahwa namo purana sujud, bagaimanapun saya ini kalau sudah sujud sama Allah, saya sudah menghambakan diri kepada Allah. Maka nanti ada pertanyaan, Anda siapa? Saya sudah sujud, ya Allah. Saya bukan iblis, saya adalah hambamu, yasjud wa qatarib, dan saya sudah mendekat kepadamu lewat salat itu, ya. Jadi kira-kira yang ulama makanya, apakah nanti orang-orang ini di kuburan itu ditanya? Karena pertanyaan nanti itu biasa napa ustaz-ustaz itu kada orang ditanya katanya tidak usah pakai matematika, tidak usah pakai bahasa Inggris. Yang ditanya itu adalah marrabbuka, man nabiyuka, ya, begitu kan pertanyaannya. Tapi persoalannya ini bagus sekalian, apakah ini pertanyaan ini berlaku untuk semua orang? Apakah pertanyaan ini berlaku untuk semua orang? Ada ulama menyatakan tidak. Yang berlaku pertanyaan ini hanya orang-orang yang abu-abu, yang tidak jelas beriman atau tidak. Kalau orang kafir tidak usah ditanya. Masa orang kafir me poda marrabbuka ni puamu, mana sang tanya pun Allah taala. Masa melu tanai. Misalnya kalau Nabi Muhammad mau ditanya, Nabi Muhammad, marrabbuk, man nabiyuka, marrabbuka. Kalau man nabiyuka, siapa nabimu? Wah, kan dia dengar kira-kira. Ini Allah menyatakan bahwa yang ditanya di kuburan itu hanya orang tertentu. Orang kafir sudah pasti tidak ditanya. Orang musyrik, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Jadi orang kafir itu adalah sebagian dari ahli kitab dan juga dari orang-orang yang musyrik. Itu tidak usah ditanya, marrabbuka ni puamu, mana setene puan Allah taala. Man nabiyuka, bukan nabinya Muhammad, tapi yang abu-abu ini yang munafik, melote mapuangi pun Allah taala, melote mapuangi pualenge, juga sedikit beriman kalau ketemu dengan orang beriman, juga kafir kalau ketemu lagi dengan orang-orang kafir. Nah, ada lagi yang katakan begini, saya ini kan mengajar tauhid,
masa malaikat mau tanya lagi sama saya, "Man rabbuka?" Nah, saya sudah mengajarkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada hak yang disembah. Saya bersaksi yang hak disembah itu hanya Allah. Masa melo siki mutanai? Ya kira-kira begitu. Ya, tapi itu pun nanti urusannya lain. Cuma ini ada yang apa namanya mempertanyakan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas ada pertanyaan di kuburan dan ada azab kubur. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bisikan-bisikan ini kenapa dia muncul? Karena memang ada di dalam diri kita. Kenapa dia muncul? Karena memang ada di dalam diri kita. Jadi kita lihat di surah Syams, wa nafsi wa ma sawwaha. Ini wa nafsin, ini menurut Jalalain, tafsir Jalalain wa nafsin itu bentuknya mufrad, bentuk tunggal. Tapi dia katakan bimakna nufusan. Jadi dia bermakna jamak. Jadi kalau dia cuma satu saja nafs, berarti tidak, ini kan harusnya semua. Jadi penciptaan semua yang diciptakan. Kemudian wa ma sawwaha, ini dimaksud adalah penyempurnaan. Jadi penyempurnaan penciptaan manusia itu ada dua yang di dalamnya itu dijadikan sebagai ada bisikan ilham dari malaikat atau kebaikan-kebaikan, ada juga dari bisikan-bisikan kejahatan. Jadi dua macam dalam diri manusia ini memang ada. Jadi kalau kita kena bisikan-bisikan setan, angka memang tinggal diperkuat oleh setannya itu sendiri atau kita yang lemah. Kalau kita melakukan pemikiran, lintasan pemikiran yang baik, itu juga bagus. Memang ada ilhamnya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini apa maksudnya nih? Allah memberikan begini, bayyanalaha tariqul khair wasyarr. Jadi ini memberikan penjelasan bahwa ada jalan kebaikan dan ada jalan keburukan. Berarti di rupa tawe memang kita bukan malaikat. Sekali-sekali itu maka singdalange, sekali-sekali maka siki, di lain waktu kita juga ada keburukan. Jadi kong kata majak sipana aja mu tapi makada boy tahu pagaye sampai didoakan maka tanah pertama mana neraka dan sebagainya. Bisa saja kita yang menuduh orang jahat itu tidak bagus, wah dijaji dibaca sangat dia dimencaji majak. Karena memang ada di dalam diri kita itu ada unsur-unsur ketidakbaikan. Tinggal di mana ya kita mengelola itu. Begitu juga orang yang selalu berbuat baik, jangan merasa ujub, jangan merasa sombong maka dia oh iya na paling makasih sempajaku, iya na paling makasih ibadahku, iya na paling manga dan sebagainya. Ada pernah satu riwayat diceritakan itu oleh seorang ustadz itu pengalamannya kan kasih dikalolo yero kalolo terlalu fanatik sampai ro fanatiknya ro ya kojok kalau masih gie ni teto dia mas sempajang dia muncul ujubnya kesombongannya kedayamanan namate lisena neraka dia lo mas sempajangnya begitu kesombongannya muncul, dia menganggap dirinya terlalu baik. Satu ketika lagi dia pergi salat subuh, lemas sempajang, berapa rumah dilewati, di situ banyak orang tertidur, maka dia imanan nanasangnya, tinur imban najama, dia namelo sampai pengalat Allah. Begitu sombongnya dengan kebaikannya, maka satu ketika Allah menegur dia, napa tinur lepongan muda, sampai dia tidak bisa salat subuh. Maka di situ berulang-ulang seperti itu. Maka dia minta pandangan daripada ulama. Kenapa saya ini? Kali ulama pandritai, coba koreksi lemu agam. Nah, ternyata selama ini dia menganggap dirinya beribadah dengan baik, dialah yang paling baik, dialah yang masuk surga, sementara orang-orang yang tidak melakukan ibadah itu nasang itu maja. Sehingga dia di situ mulai sadar bahwa ternyata kebaikan yang saya lakukan ini tidak boleh terlalu disombongkan, diujubkan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi maksudnya ini adalah bayyanalaha tariqun khair wasyarr. Jadi penjelasan bahwa di situ ada jalan kebaikan dan jalan keburukan. Qad aflaha, maka beruntunglah orang yang qad aflaha man zakkaha, maka orang yang selalu membersihkan jiwanya dari kesombongan, dari rasa ujub, ya sengalina atau makanja, dia bersihkan itu, dia keluarkan itu. Di sini dikatakan oleh penafsir ini, zahraha minaz zunubi, membersihkan dirinya dari segala bentuk dosa. Nah, jadi kuna pernah dia berusaha hilangkan itu rasa ujub, sombongnya, termasuk penyakit-penyakit hati yang lain.
maka dia termasuk adalah orang yang beruntung. Jadi kita ini kalau beruntung ya ini harus ada pembersihan dalam kalbu kita. Wa qad khaba, makna khaba di sini dan sungguh juga dibalas tadi itu. Jadi puramana senang itu wis saroi dari ko napat cingi alena napat cingi atina. Kemudian Allah lagi memberikan karena dua, ini jalan yang baik. Tapi kalau orang berada di jalan jelek, wa qad khaba, sungguh juga orang itu jelek, di makna situ khasarah, hasrun, jadi apa namanya, rugi. Jadi rugilah orang yang mandassaha, siapa yang akfaha bil maksiyati, siapa yang mengotori dirinya, mengotori hatinya dengan kemaksiatan. Inilah yang dua bentuk bisikan-bisikan ini lahir, termasuk juga lahir di dalam kita melaksanakan sholat. Jadi di waktu termasuk sempajang ini bisikan ini juga masuk, bisikan-bisikan hati ini juga masuk. Nah, siapa yang lebih kuat? Nah, tergantung pribadi-pribadi. Dia cuma makanya kiadu misalnya yang kata mas sempajang iri tanah tulu gili-gili lima kue aja terpudangi makanya makan bisikan setan ngero. Tidak juga, tidak mutlak juga begitu. Nah, cuma dari Nabi dikatakan kalau orang terlalu banyak gerak itu sudah dipengaruhi oleh alam pikirannya. Tapi kok sisa cele-cele mak jatuh setelah kayak kan dipengaruhi setan ngero. Karena memang kalau Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa 3 kali saja gerakan dalam satu bentuk salat itu, misalnya takabir ki depatur ruku, nah 3 kali gerakan itu dikatakan batal. Dikatakan batal kalau tanpa uzurnya, tanpa sebabnya itu, tanpa sebabnya. Tapi kami enggak tahu Allahu Akbar pursi makati ulunna, makati siburin, bapak makati mana ngalilena. Itu katanya tidak boleh, paling banyak 3 kali. Nanti kalau sudah ruku melos ikut ketiki, tapi ini tidak boleh terlalu banyak gerakan karena gerakan-gerakan ini mempengaruhi daripada hati dan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa manusia di antara ilham malaikat dan bisikan setan. Yang mana yang lebih kuat? Ya tergantung ide. Nah, di situ dilihat tadi kalau ayat ini kad aflaha man zakkaha. Ya, maka orang yang membersihkan dirinya, makanya itu yang kita sudah bicarakan beberapa bulan yang lalu bahwa sebelum memasuki salat itu at-taharah. Ya, kita kan bersuci. Majenne keru adalah pensucian lahiriah. Tapi yang kekor menurut Ibnu Qayyim ada pensucian batiniah. Sebelum kita melaksanakan salat ada pensucian batiniah. Jadi tidak ada ujub, tidak ada sombong, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Jadi cara nak melu kita mas sempajang, napa kita masih gie, tapi iri tahu beda pendapat. Ya apalagi kalau ini imam, pa aja kau imam tidak, ya batal salatnya kalau ikut salat. Jadi kumima dia yakini ya keluar saja. Karena kapan begitu itu merusak hati. Pemikir itu biasa wengkelingero, biasa kalau dia salat di masjid-masjid umum, ada yang berpendapat begini, ahli bid'ah iman roh. Ya ini kalau sudah begini, sudah mencap orang ahli bid'ah, bahaya nih kumokero. Karena itu ahli bid'ah itu tidak bisa diikuti, tidak bisa diimami. Langsung kita mencap orang ahli bid'ah. Apalagi kumokero, ayur iman masih gianu mapat dua. Wah ini juga fatal ini. Karena yang kita pahami ada perbuatan kemusyrikan dan ada memang itikadiyah, hatinya musyrik. Jadi bedakan itu, Pak. Kita harus bedakan itu. Angka tu mapegau pangkaukam mapat dua, tapi dia nama mapat dua. Jadi tidak semua orang itu mapegau pangkaukam mapat dua tidak. Bisa saja dia melakukan itu karena ya ada saja sebab-sebabnya. Tapi dia tidak itikadiyahnya, hatinya itu tidak syirik. Tetap kepada Allah, hanya berbahaya. Bahayana nak kuna pegau lengir, akhirnya dia bisa masuk ke dalam kemusyrikan. Karena selalu melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi kalau memang dia sudah nyatakan bahwa Allah itu ada tandingannya, ada ilah selain Allah, itu sudah syirik. Ya, mapa dua metoni. Tapi kalau misalnya hanya ikut-ikutan, nah itu hanya ikut-ikutan melakukan perbuatan kemusyrikan. Makanya di nuading itu yang kita lihat ini hanya zahirnya saja, yang bisa kita lihat hanya zahirnya. Tapi batinnya orang itu tidak bisa diukur. Ini mas sumpah makhluk kan lahirianya, zahirnya saja. Tapi persoalan salat kita ini bagaimana dengan Allah tidak ada yang tahu kecuali kita saja dengan Allah. Maka singi hubungan telepon Allah Taala ini mimiseng.
Tapi kita sudah melaksanakan zahirnya. Itulah Islam. Islam itu zahir. Mengucapkan syahadat itu zahir. Salat itu zahir. Berzakat itu zahir. Berpuasa itu zahir, lahir. Menre haji itu zahir. Tapi al-iman, itu yang dalam hati yang orang tidak tahu. Ya, orang tidak tahu bagaimana tingkat hati saya, tingkat kesucian, kebersihan hati saya, itu. Makanya Nabi katakan, innallaha la yanzuru. Jadi Allah itu tidak melihat apa, tampang-tampangmu, modelmu, harta-hartamu, walakin yanzuru ala qulubikum. Tapi Allah itu hanya melihat, menatap kebersihan kalbumu. Siapa yang hatinya bersih, itu yang dilihat oleh Allah, bukan gerakan-gerakanmu yang dilihat oleh Allah. Kayak gerakan gampang saya dibuat, gampang saya kita lakukan, tapi hati yang menyampaikan kepada Allah, itu yang kita belum tahu. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lintasan pemikiran ini ada yang bermanfaat dan ada yang tidak. Ini ada ulama ini memberikan contoh, kalau kita memikirkan ayat-ayat Allah itu suatu lintasan pemikiran yang bagus. Itu pemikiran yang bagus, memikirkan ayat-ayat Allah al-qauliyah, kemudian kita pahami maksudnya. Ini juga perlu mungkin ini. Ada buku, ada kitab sekarang bagus itu, tafsir Al-Quran tentang perumpamaan-perumpamaan. Supaya jangan malam pila ada pembahasan Ustaz. Itu bagus itu. Misalnya kenapa itu nyamuk dijadikan perumpamaan. Jadi banyak sekali ada dalam Al-Quran itu perumpamaan untuk mengajak kita berpikir, memikirkan tentang ayat-ayat yang di sekitar kita al-kauniyah. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, bagaimana perbedaan, terjadi perubahan al-lail kemudian menjadi siang. Itu kan kenapa terjadi pergantian seperti itu. Memikirkan tentang berbagai kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat-nikmat ini kita pikirkan, indahnya nikmat ini. Allah menyatakan malam itu sebagai istirahat, malam itu sebagai ya macam-macam lah, waktu tidur. Bagaimana kenikmatan ini diberikan oleh Allah. Memikirkan tentang kelemahan, kejelekan diri. Ini juga, ini adalah pelintasan pikiran kita masukkan dalam diri kita. Pikku jaleku kasih saya ini lemah bagaimana ini, saya ini bagaimana ini ya Allah. Dan kemudian amal-amal saya ini pekutogi ya, amal-amal saya ini. Memikirkan tuntunan waktu dan fungsinya dalam mengumpulkan perhatian. Jadi bagaimana kita waktu ini kita manfaatkan. Wal asri. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita cerdas ini bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita. Pekogiro caranya ini, kita ini bisa menjadi orang cerdas untuk mengendalikan pemikiran-pemikiran kita ini. Ada satu prinsip ini, at-tahliyah qabla at-tahliyah. Jadi membuang hambatan-hambatan yang berupa bisikan itu sebelum mengisi diri dengan amalan-amalan baik. Jadi sebelum kita melakukan amalan-amalan baik, maka semua bisikan-bisikan setan tadi ini, sebelum tadi kita takwahanya ini kita lakukan, maka pujurahanya ini kita bagaimana dulu tinggalkan bisikan-bisikan setan itu. Dan ini banyak diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya Bapak sekalian, itu setan yang bersembunyi dan lari karena zikir. Ya, ini sudah dijamin. Setan itu tidak akan memberikan bisikan-bisikan kepada kita dikala kita berzikir, termasuk membaca qiraatul Quran. Jika mega ada riwayat dari Nabi itu menyatakan siapa yang selalu membaca di rumahnya surah Al-Baqarah, maka dia tidak akan dimasuki rumahnya setan, tidak akan diganggu di rumahnya setan itu. Kalau selalu membaca surah Al-Baqarah, belum lagi dibaca di situ kan ada ayat kursi dan sebagainya. Gimana Bapak sekalian, ini siapa yang berzikir itu setan akan lari dan bersembunyi. Tapi kepada sih kita mulai lagi diganggu. Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apalagi kalau istighfar lagi, astagfirullah, 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 itu setan akan bersembunyi. Kemudian tipu daya setan itu lemah. Ini juga harus kita pahami. Situngannya itu setannya melemah mi. Magi nakalaki nasabai di melemah. Bukan setan yang lemah, kita yang lemah menghadapi setan. Karena setan itu memang lemah, kata Allah, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Ya majepu itu setannya itu malemah sangat setannya. Tapi kenapa kita kalah? Ya karena kita begitu. Karena kita tidak mematuhi rambu-rambu yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya
untuk memahami. Makanya perlu kita itu memahami juga itu setan, memahami setan itu apa. Tapi kayaknya di selama ini memahami setan itu mapa bitoto miko nanae ya joko ko magribi na tado ko setan kamu ko miro ya laki aku. Padahal itu makna-makna orang tua dulu itu iya ko magribi ni taman di weni aja nemu lalala ko teh siap kita untuk membangun ibadah karena masuk malam. Malam itu istirahat. Istirahat itu adalah istirahat lahiriah dan istirahat batin. Ya, makanya Nabi itu menjadikan istirahat malamnya salat tengah malam. Karena di situ istirahat. Selain Nabi itu kan banyak riwayat itu bahwa Nabi itu matindro ya jam-jam 8 lah sudah isya, kalau tidak ada keperluan penting dia sudah tidur. Ya apa ini angka penting atau dega penting kah? Jam 11 itu matindro. Nah, ini juga sunnah sebenarnya ini. Makanya saya itu pantangan sekali saya itu datang ke rumahnya orang bertamu, apalagi kawit itu agama, saya pantangan datang bertamu ke rumahnya orang malam-malam. Pak Wadigi masih kiri kasih menjelang dia mau tidur, persiapan untuk tidur, untuk persiapan salat tengah malam. Nah kalau sih kita ceritai, wah jadi ceritai, apalagi kok tempat pilotona, wah napa si bata masuk si kupie, wah ini agak jadi ceritai. Si pacan hanya terlalu bata jadi wah lanya si kiri matu meki mau sampai tangan bani dia tuh gaga. Nah ini yang bisa, kecuali ada penting dibicarakan ya Nabi itu tidurnya agak lama, tapi kalau tidak ada dia normal saja, dia untuk persiapkan bangun karena dia istirahat lahiriah dan istirahat batin. Makanya itu material maka kira-kira maknanya kalau saya maknai aja mulai lalin minta maghribi, tapi karena caranya orang tuh memberikan penjelasan itu tidak sesuai dengan pola seperti sekarang, maka pas sekolah mana, maka dia melakukan pendekatan, nala aku tuh kalimpau, nasub buku lenyak aku tuh kan begitu pendekatannya, karena waktu itu masih begitu ilmu yang dipakai, maku dia cuci pakai nah, jadi maku kan kata maka dia nasub buku kalimpau, agak naliwan jesian namanya, bukan pendekatannya begitu, pendekatannya lagi ke ilmu, maka dia kuanina, maka kita sudah siap beristirahatkan diri kita dan batin kita untuk menuju Allah. Makanya kalau maghrib ya kita salat ibadah, kemudian kita mengaji habis maghrib ya berzikir, kemudian masuk isya, begitu selanjutnya baru kita istirahat, baru kita persiapan tengah malam. Maka semuanya katana. Kemudian tipu daya setan itu adalah ya karena ya harus kita beristiazah, kita rajin-rajin beristiazah. Makanya kemarin itu di Tarji Muhammadiyah yang ada peserta pengajian, maka setiap salat itu pada saat kita membaca Al-Fatihah itu kita baca isti'adzah, tapi ini bukan wajib ya, tapi bagusnya kita membaca isti'adzah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Meskipun ada pendapat ulama mengatakan cukup satu kali saja isti'adzahnya ya, tapi kalau mau baca kan bagus. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain ada setan itu adalah yukhawwifu awliya, dia adalah menakut-nakuti kamu dengan teman-temannya itu. Jadi apa bitautaum itu setan aja. Fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Wa khafu in kuntum wa khafuni, takutlah kepada aku kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, tapi sebagian ini mengikuti petunjuk setan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga setan ini adalah melakukan pembicaraan rahasia. Jadi innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laisa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Itu setan melakukan pembicaraan rahasia, adalah setan itu supaya orang-orang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiada memberi manfaat sedikit pun, maka kecuali itu orang biiznillah, orang yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah membicarakan bahwa itu setan itu adalah musuh. Ya, air perlu musuh kita yang jelas-jelas aduwwum mubin. Inna syaitana aduwwum mubin. Jadi setan itu musuh kalian. Jadi setan itu adalah betul-betul musuh. Dia cocok yang anggap sepele, memang musuh. Kira-kira begini, kalau kita meyakini bahwa orang tua kita, nenek kita itu Adam dan Hawa, itu dihancurkan oleh cara iblis ini, setan ini mengeluarkan beliau dari surga. Tapi alhamdulillah karena Nabi Adam itu
mengembalikan dengan pertobatannya, ya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami terangkan ayat ini supaya jelas orang-orang yang saleh, jalannya orang saleh, dan jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Ya berarti musuh, ya musuh. Jadi supaya jelas. Kalau sejelas jalannya kita ini tidak masalah, tidak akan ditanya nanti. Ya, kita memilih jalan takwa. Oleh karena itu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini betul-betul mengambil setan itu sebagai musuh. Bali manas sabali. Kalau ini kita sudah teguhkan dalam hati kita, ipan nasir kada kongkan umaja setan ai balikku ye. Itu yang kita tanamkan untuk menambah kekuatan iman kita. Tetapi komita kian umaja nak kada setan kai badimu kapang, ini melemahkan, apalagi kalau ragu. Inna syaitana lakum adu. Majapiro setannya adu adalah musuh bagimu. Fattakhizu aduwa, maka anggaplah itu musuhmu. Ya, jadikanlah dia musuhmu karena memang musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka, ya. Jadi mereka hanya ingin mengajak kepada penghuni neraka. Kemudian terakhir Bapak sekalian, ini pada saat kita melihat Nabi Adam yang diperintahkan untuk meninggalkan surga itu ke bumi, ya itu ada pertobatan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam kembali berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa menjadi contoh bagi kita. Dari kuang kata salat talupung Allah taala, ada kesalahan masa lalu atau sekarang ini ada kita membuat kesalahan, apa itu persoalan akidah, atau itu persoalan amalia, atau itu persoalan keraguan dalam agama. Nah ini perlu juga kita melakukan pertobatan, karena yang sesungguhnya membuat kita begitu adalah godaan-godaan setan dan godaan-godaan iblis. Nah kalau kita biarkan diri kita di dalam kehidupan kita turunapan rasa kisetange, maka ini kita berbahaya. Makanya kita mengajak kepada orang-orang yang masa lalunya kurang bagus, itu tidak boleh putus asa. Dia merasa kadang majanya tak kalamaku ni sipaku majanya aku tak kalamaku ni ana tudu kata mapadu tak kalamaku bani roh. Nah padahal tidak boleh. Tetap kita melakukan seperti Nabi Adam ini untuk kembali dengan cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi keduanya ini Adam dan Hawa ini berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi setelah dia mengetahui kesalahannya, tapi sesungguhnya itu sebenarnya menurut kitab yang kita dengarkan itu bukan tergoda oleh iblis, tapi iblis itu kenapa Nabi Adam mengikuti itu? Karena iblis itu, setan itu mengatasnamakan nama Allah. Dia mengatasnamakan nama Allah, bahwa ini atas nama Allah saya disuruh begini. Tapi Nabi Adam kan orang taat, nariku atas nama Allah pasti ikut. Jadi dia tidak mengikuti iblis itu karena iblisnya, tapi dia mengikuti karena iblis itu mengajak atas nama Allah. Atas nama Allah, maka Adam mengikuti atas nama Allah, bukan iblisnya. Meskipun begitu Allah menganggap ini adalah sebuah pelanggaran. Maka ya Nabi Adam, Rabbana zalamna ampusana, puang, kalau kami ini Adam dan Hawa bersuami istri, kalau kami ini berdua ini zalamna ampusana, kami sudah menganiaya diri kami, sudah igau bawang ya lewi puang, ya kami sudah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, narikudena ga dampamu puang lokku di mana nge. Kalau sudah tidak kamu maafkan lagi semua kesalahan kami dan dosa kami, tidak mengampuni dosa kami ya Allah ya Rabb, wa tarhamna, dan kamu tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, majepu tamak itu dilalena tau rogie. Nah inilah doa yang sering kita panjatkan sebenarnya. Yang kita harapkan kepada Allah itu adalah ampunan dan rahmat. Nah ini pas sabarna apa tamak surga pungan Allah taala. Jadi bukan berarti yang lain tidak usah diminta, tapi yang banyak kita minta adalah taghfir lana, ya ampunan dari Allah dan rahman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira Bapak sekalian,
kita cukupkan sampai sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, menjaga kita semua ini dari lintasan pikiran, bisikan-bisikan setan, dan kita tidak henti-hentinya membersihkan hati kita dari segala bentuk kerusakan hati dan perbuatan-perbuatan dosa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.